Jadi, di desa Mas ini kan memang mayoritas anak muda pun dan orang tua pun memang petani. Kira-kira Mas ya, kira-kira dari potensi yang ada di tempat Mas Ahmad sendiri, bila dikembangkan itu Mas Ahmad kira-kira ada pemikiran seperti apa gitu untuk potensi desa, karena saya melihat di Pacitan itu kan memang banyak tempat-tempat wisata yang menarik seperti pantai gitu kan, dan perkebunan seperti itu kan saya melihatnya sangat menarik, karena bisa saja Pacitan dan desa Tambak Rejo ini bisa menjadi tempat wisata seperti itu kan. Apakah Mas Ahmad eh, pernah berpikiran untuk mengembangkan gitu ya potensi-potensi yang ada di sekitar situ gitu? Kalau ke arah potensi komersial sementara ini belum, Mas. Masih masih membutuhkan ini ya, benar-benar energi, membutuhkan kekompakan, membutuhkan ekosistem, membutuhkan satu visi. Misal kalau ke arah situ ya, kalau hari ini saya dan teman-teman ini cukup istilahnya merefleksi, istilahnya gimana ya, merajut merajut kerukunan kembali, merajut kenangan. Soalnya di sini itu walaupun di desa pemuda itu nggak nggak hidup bergerombol, itu nggak mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, nggak tahu kemana. Nah, ini kesadaran semacam ini, kesadaran membentuk ekosistem kerukunan baru, membentuk marwah desa yang sesungguhnya tentang guyup rukun itu ini mulai dirintis pelan-pelan, Mas. Siap, 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 siap. Semisal momen hari santri tahun ini, itu saya dan teman-teman mencoba ngeruat pembundan itu. Wah, sih ya. Makam leluhur, bukan pembundan memuja pohon itu, bukan. Ya, ya. Tapi seperti ziarah ke sosok yang namanya itu diabadikan menjadi nama desa Tambak-Rejo. Nah, gitu. Dan selain itu ada kegiatan-kegiatan rutinan seperti acara musik, misal seperti acara yang teman-teman NU itu seperti acara selawatan gitu. Jadi masih ke step atau masih ke tahap membentuk ekosistem. Nah, kalau nanti ekosistem ini sudah terbentuk, kita berbicara apa yang menguntungkan, bicara apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Kalau ekosistem belum terbentuk atau istilahnya masih belum satu visi, atau masih istilahnya sangat rentan untuk buyar, atau istilahnya sangat rentan untuk mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, itu belum berani, Mas, kalau bicara ide yang bisa menguntungkan. Nantinya kan nanti ide tinggi-tinggi di tengah jalan, kan ekosistem belum terbentuk, bubar dan ditinggalkan. Ya, mending membentuk ekosistem yang matang, membentuk marwah desa kembali nanti. Sambil ini bisa lah. Yang penting kan tetap bergerak sebagai teman-teman desa. Menarik. Satu lagi, Mas, ini yang saya tanyakan nih. Di situ tadi Mas Ahmad bilang bahwasanya teman-teman anak muda di situ mengangkat marwah desa tersebut dengan hal-hal yang peristiwa seperti ziarah di pepunden dan sholawatan di lingkungan tersebut ya. Itu apa, Mas ya, kira sepenting apa sih menurut Mas Ahmad untuk mengangkat dan melestarikan peristiwa-peristiwa seperti Mas Ahmad dan teman-teman lakukan itu? Ya, sepenting apa, Mas?
nggak tinggi-tinggi mas, ya cuma ikhtiar baik, silaturahmi. Mosok satu desa nggak pernah ketemu, nggak pernah serawung, nah gitu kan. Walaupun geografinya di desa itu kan menjadi ancaman toh mas, secara pribadi, secara masing-masing individu kan menjadi ancaman, menjadi terkotakan, menjadi gaya hidup yang urban, yang kerja pulang terus nggak saling kabar satu sama lain. Nah di situ membentuk ekosistem yang seperti yang saya katakan tadi adalah sebuah ikhtiar baik. Ya dari ikhtiar baik tersebut mudah-mudahan kalau ekosistem itu kuat, jalinan silaturahmi itu kuat, dan nanti bisa ke arah ide, baru ke arah apa tuh yang harus diperjuangkan, apa yang harus dikerjakan bareng-bareng gitu mas. Kalau semisal kayak seperti kita ini kan, kita kalau nggak kenal, nggak berbicara ide. Iya betul. Cuma nanti kalau nggak berbicara ide ya, kalau dia kan kalau baru-baru ini misal dia mobil nggak pakai setir atau istilahnya wis mlaku dhewe wis rangguan. Nah dengan teknologi yang sangat mutakhir, nah tenaga sopir, tenaga gojek yang beribu itu mau apa harus yang digarap harus apa? Nah, bener. Nah itu. Apa nyetati manuk deltron neng omah kan nggak mungkin. Ya pasti kan itu menjadi sebuah tantangan bagi mereka yang lebih tahu atau yang lebih berhak menyelesaikan. Ya betul. Ya itu sih. Kita ini kan pupuk bawang cuma anak desa ya. Misalnya cuma video sambil rokokan. Diskusi ya. Ya itu sih. Aku juga sangat terinspirasi ya dari kata-kata beliau itu. Gimana kita bisa menerima dan tidak gagap dengan teknologi dan arus deras yang sangat katakan kita nanti dirugikan gitu kan. Ya iso ae. Dan Pak Dewi sebagai tantangannya apakah mengikuti arus deras itu atau kita melipir gitu, atau kita mati tenggelam gitu kan. Nah itu tantangan yang sebenarnya kita hadapi sekarang gitu kan Mat. Iya, tapi dengan posisi kita atau kita sebagai orang Jawa, orang Ketimuran, khususnya orang yang beragama, ini cukup tidak menjadi hal yang sangat membingungkan. Kan banyak orang-orang yang pasrah saja, atau orang-orang yang keimanannya cukup kuat. Wah, madang iso ngerokok, iso akhirnya kan menjadi spirit kan, sebagai negara spiritual kan itu menjadi spirit tersendiri, bahwa betul. ada kekuatan yang maha ada dan tidak ada, maksudnya tidak ada tidak terwujud itu. Betul. Kita makhluknya hamba yang istilahnya tan kinoyongo, tan kiniro, tan kinoyo opo. Tidak bisa dikira-kirakan. Kan kita juga tidak tahu nanti masa depan daerah atau dalam suatu wilayah seperti apa, kan tidak tahu. Dan berhubung kita semampunya mengupayakan menjadi ikhtiar baik tadi, menjadi ikhtiar baik untuk mewarnai kemajuan zaman semakin deras ini, kan kita hanya mewarnai. Nah, selebihnya dari ikhtiar tersebut kita pasrahkan saja kepada yang maha kuasa. Itu penting. Betul. Gitu kan. Pasrah. Ya sih, kalau aku sendiri sih ya benar sih emang. Aku setuju dengan dirimu tadi.
bahwasannya ya kita berusaha semaksimal mungkin dulu gitu ya Mat ya, kita jalani dan bagaimana ya bagaimanapun apapun rintangan yang sulit itu kita hadapi bersama ya. Untuk jawaban terakhir pertanyaan terakhir ini kali ini kira-kira Mat ya, pesan apa nih yang Hamad sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda sekarang khususnya di Indonesia gitu kan, di Jawa, kira-kira apa Mat, pesan pamungkas gitu? Ya, sebagai orang atau anak muda yang tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanah yang seperti Mas Gilang tadi katakan, cukup sederhana sih untuk tetap membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga sebaik-baik mungkin tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kan meneruskan pesan warisan dari leluhur kita adalah memayu-ayu ning buwana atau memperindah alam gitu, dan memayu-ayu ning sesama, menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Kalau kita tidak pesan-pesan singkat atau pesan-pesan yang sangat dalam artinya tersebut tidak kita jaga bersama-sama, ya kita secara budaya, secara tradisi nanti akan terkotakan atau bisa jadi menjadi masyarakat urban semua, walaupun itu sama di daerah desa nanti bisa menjadi masyarakat urban semua loh, kalau kita lupa akan pemayu-ayu ning buwana atau menjaga lingkungan. Entah sama di kota pun bisa saja untuk menanam, merawat tumbuhan, membuang sawah pada tempatnya, dan tetap baik kepada siapapun, kepada teman-teman sekitar, kepada circle yang saman sehari-hari bersama itu, kepada tetangga, pada siapapun. Itu kan nanti akan memperkuat kalau itu zaman ugemi atau zaman pegang teguh, kita akan memperkuat dari situ, akan memperkuat jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat. Itu Mas. Ya, terima kasih Mas Hamad, sangat luar biasa. Kita dari tadi kita mendengarkan bersama ya, bahwasanya dari desa kita, yaitu desa itu kekuatan bangsa ya menurut saya, meskipun itu tempatnya kecil, tapi di situ ada banyak cerita, ada banyak orang, ada banyak yang harus kita perjuangkan gitu ya. Jadi terima kasih Mas Hamad, sangat luar biasa sekali. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap menjadi manusia yang sederhana tapi luar biasa. Wah, itu yang saya lihat dari Mas Hamad itu. Oke, ini tak berhentikan dulu ya recordnya. Ya. Tapi kita lanjut sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bisa berguna, setidaknya bagi diri kita sendiri atau lingkungan atau siapapun yang menonton video ini. Ya. Siap. Terima kasih Mas Hamad. Aku berhentikan dulu ya ini recordnya ya. Oke, matur nuwun.